Asuransi. Asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban untuk membayar iuran atau premi, sedangkan pihak yang lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Ada banyak jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia, antara lain asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, properti, pendidikan, bisnis, travel, dan asuransi umum. Meski sebenarnya sudah cukup jelas, namun kadangkala fungsi asuransi yang sebenarnya belum cukup dipahami. Mengetahui dan mempelajari fungsi asuransi, baik secara utama dan khusus, sepertinya perlu kita lakukan. Dengan begitu, peran asuransi pun tidak lagi disepelekan. Berikut fungsi asuransi secara umum. Yang pertama, asuransi bisa mengalihkan risiko. Dengan memiliki asuransi, maka sejumlah risiko yang mungkin saja menimpa diri kita bisa teralihkan pada jaminan yang ada di produk asuransi tersebut. Artinya, kerugian yang mungkin saja timbul akibat sesuatu hal bisa tercover oleh asuransi yang dimiliki. Selain fungsinya yang bisa mengalihkan risiko, asuransi juga bisa sebagai sarana investasi. Sebab dana yang dihimpun dari nasabah itu akan dikembangkan oleh pihak asuransi. Fungsi lainnya adalah memberikan keseimbangan antara premi yang dibayarkan dengan perlindungan yang nantinya diberikan. Maksudnya, nasabah akan diberikan ganti rugi yang seimbang atau sesuai dengan premi yang dibayarkan setiap bulannya. Fungsi selanjutnya adalah melindungi risiko kebangkrutan. Banyak pengusaha yang gagal akhirnya mengurungkan niat untuk mengembangkan usahanya. Namun ketika ada asuransi, pengusaha bisa mengalihkan risiko. Ibarat ban serep, kalau kita sebagai pengendara tahu adanya ban cadangan yang tersedia di bagasi, sudah tentu kita dapat lebih tenang untuk melajukan kendaraan. Keuntungan dari berasuransi adalah melindungi dari masalah yang akan datang, membantu untuk mengelola keuangan, dan meminimalisasi kerugian. Berikut adalah badan hukum yang melakukan pengawasan terhadap asuransi. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Lalu kategori asuransi pada umumnya terbagi menjadi dua. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Sedangkan asuransi kerugian merupakan asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan adalah harta benda atau aset, seperti rumah pribadi, tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Hubungan asuransi dengan manajemen risiko. Dunia asuransi sudah sangat identik dengan manajemen risiko. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, sehingga aktivitas keseharian perusahaan adalah mengelola risiko pihak lain. Secara sederhana, manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama mengidentifikasi event risk, yang kedua mengukur dampak dan frekuensinya, yang ketiga memitigasi, dan yang keempat monitoring. Berikut ini merupakan 5 risiko yang terjadi dalam hidup. Dalam memilih asuransi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan agar nantinya tidak salah langkah. Berikut merupakan tips dalam memilih asuransi jiwa. Yang pertama adalah sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, sesuaikan premi dengan budget atau anggaran. Yang ketiga, pilihlah asuransi yang memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat, lakukan selagi Anda sehat dan masih mampu. Yang kelima, pertimbangkan dengan cermat. Cara mudah menghitung uang pertanggungan asuransi jiwa. Uang pertanggungan adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika pengguna melakukan klaim. Dalam konteks asuransi jiwa, uang pertanggungan dapat dibayarkan jika terjadi klaim di mana tertanggung meninggal dunia. Banyak orang membeli asuransi jiwa dalam jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Seringkali banyak ditemukan asuransi jiwa yang dimiliki berada dalam keadaan jumlah kekurangan atau juga kelebihan. Bagaimanakah cara menghitung uang pertanggungan jiwa? Menurut ilmu perencanaan keuangan, ada 3 pendekatan untuk menghitung jumlah uang pertanggungan asuransi jiwa, yaitu yang pertama adalah metode capital need approach.
Kelebihan dari metode ini yaitu mempertimbangkan inflasi dan masa pertanggungan bisa lebih panjang daripada pendekatan lainnya. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu uang pertanggungan yang dibutuhkan menjadi sangat besar sehingga premi asuransi yang dibayarkan menjadi relatif tinggi. Selanjutnya adalah metode Human Life Value. Pada metode ini, uang pertanggungan mutlak dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dikali dengan lama dana tersedia untuk menopang hidup tanpa memperhatikan faktor bunga maupun pertumbuhan dana jika uang pertanggungan disimpan dalam produk perbankan. Lalu yang ketiga ada metode Income Based Value. Metode ini menghitung uang pertanggungan dengan memperhitungkan besarnya bunga atau return jika uang pertanggungan yang diterima disimpan dalam produk perbankan. Berikut ini merupakan contoh kasus uang pertanggungan asuransi jiwa. Asuransi memang tidak dapat menghilangkan risiko yang mungkin timbul dalam kehidupan Anda. Namun, dengan memiliki asuransi, Anda akan sangat terbantu jika risiko tersebut tiba-tiba datang dan menimbulkan kerugian yang besar. Dengan memiliki polis asuransi, akan ada pengalihan risiko yang menghasilkan ganti rugi dari pihak asuransi kepada Anda sebagai bentuk pertanggungan dari premi yang telah dibayarkan. Hidup Anda pun bisa segera berjalan normal tanpa harus pusing memikirkan seberapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerugian finansial yang timbul dari risiko tersebut. So, jadikan asuransi sebagai pereduksi risiko Anda.